Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga. Jaya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Tentu kita berharap tidak ada manusia yang ingin semuanya sakit. Semua yang mengharapkan pasti sehat. Betul? Ya. Nah, dalam pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular ini, kita akan membahas beberapa tentang penyakit, ya. Yang mana penyakit itu memang sangat bisa menular dari seseorang kepada orang lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang influenza. Nah, anak-anak mungkin sudah kenal, ya. Pasti kenal yang namanya influenza atau flu. Pilek yang biasa kita sebut sehari-harinya, ya. Flu atau pilek. Nah, influenza lebih dikenal dengan istilah flu, ya, flu. Influenza termasuk penyakit menular dan paling umum diderita oleh orang-orang, ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya influenza. Nah, anak-anakku sekalian, dalam penyakit influenza ini memang biasanya lebih mudah menular. Makanya ketika seseorang yang sedang sakit flu atau pilek, maka usahakan jangan terlalu dekat dengan orang lain, ya. Nah, kemudian dalam penyakit influenza ini ada beberapa gejala, ya. Kadang kita mungkin merasa gejala influenza itu bermacam-macam. Mungkin ada yang merasa pusing, hidung meler, dan demam, ya. Itu merupakan tandanya. Kemudian juga penyakit flu ini biasanya disertai dengan demam mendadak, pilek, sakit pada tenggorokan, batuk, dan sakit kepala. Betul? Nah, semua anak pasti merasakannya, ya. Pasti sudah pernah merasakan bagaimana sakit flu, ya. Mungkin tidak enak seperti itu. Jadi gejalanya pusing, hidung meler, demam, dan yang lain-lainnya, ya. Disertai juga dengan demam mendadak, ya, kadang-kadang menggigil atau rasanya nggak enak, ya, seperti itu. Jadi gejalanya. Jadi dalam penyakit influenza tadi ada beberapa gejala, seperti itu gejalanya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah media penularannya. Jadi media atau alat yang biasa sering ditularkan oleh flu ini, ya. Flu dapat ditularkan melalui sistem pernapasan dan air ludah. Jadi ketika kita bernapas, kalau kita dekat dengan teman, makanya ketika seperti kita flu, misalnya kita bersin, kemudian tanpa ditutup, nah, virus-virus yang ada di udara tadi bisa menyebar ke kawan-kawan kita yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita flu mau bersin, tutuplah dengan tangan, ya, atau dengan sapu tangan ataupun dengan apanya. Dan jangan lupa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kita mengeluarkan virus-virus yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian udara adalah media penularan virus influenza paling cepat. Jadi melalui udara. Ya bisa juga kadang-kadang selain melalui udara, air ludah ataupun misalnya mohon maaf misalnya ketika kita menggunakan sapu tangan tiba-tiba dipakai orang lain lagi seperti itu, atau handuk kita membuangkan meler kita kemudian dipakai orang-orang lain. Nah, itu bisa menyebabkan juga melalui media untuk yang menularkannya. Nah, kemudian apabila berdekatan dengan orang yang terkena flu, kemungkinan kita akan tertular, ya. Makanya ketika ada kawan kita sedang flu, usahakan jangan terlalu dekat, ya. Apalagi nanti jika daya tahan tubuh kita sedang menurun, ya. Dengan adanya turun imun kita, maka virus akan mudah, ya, masuk ke dalam tubuh kita. Cara pencegahannya seperti apa? Nah, cara pencegahan dari flu adalah karena flu influenza ini, virus influenza ini menyerang kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita yang diserangnya. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu dalam kondisi baik. Di antaranya apa? Istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup artinya ketika kita sudah melaksanakan aktivitas kegiatan kita, usahakan istirahat. Jangan terus melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, itu yang sangat penting, ya.
Jangan sampai kita selama pandemik ini jangan berolahraga, ya. Makan dan minum yang sehat dan bergizi serta menggunakan masker ketika di tempat umum. Nah, ini yang sangat penting ya anak-anak sekalian, karena apalagi kondisi kita seperti ini, virus Covid yang tidak kita tahu kapan akan selesainya. Jadi menggunakan masker itu sangat penting untuk kita semuanya. Itu merupakan tentang virus influenza, penyakit yang pertama yang akan kita bahas ini. Yang kedua adalah penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini juga penyakit yang menular, ya. Mungkin umum yang ada di kita, ya, umumnya di antara penyakit kulit itu berbagai macam, seperti panu, kudis, kurap. Nah, penyakit ini menyerang bagian tubuh manusia paling luar, yaitu kulit. Jadi kulit kita yang akan diserangnya, baik itu panu, kudis, dan kurap. Gejala penyakit kulit. Nah, kita mungkin bisa merasakan ya, seperti apa kalau panu itu seperti apa gejalanya, kudis seperti apa, kurap seperti apa. Nah, kulit yang terkena panu biasanya tampak bercak-bercak putih. Nah, mungkin mohon maaf kalau anak-anak ada, mungkin kadang-kadang kalau kita lihat biasanya di punggung gitu kan, di dada itu kan ada bercak-bercak putih. Nah, itu merupakan panu ya. Panu terjadi karena kurangnya kebersihan kulit. Nanti mungkin kita mandi tidak menggunakan sabun, tidak menggosok kulit-kulit kita dengan sabun, hanya sekedar mandi saja seperti itu kan. Nah, sehingga bisa menimbulkan penyakit panu ya. Penyakit kulit lainnya adalah kudis. Nah, disebabkan oleh tungau. Nah, tahu kan anak tungau apa itu? Tungau ini merupakan sebuah virus yang kecil sekali ya. Penyakit ini menyebabkan kulit terasa gatal dan dapat menimbulkan keropengan. Jadi ketika kita terkena kudis sehingga ada bentuk keropengan ya, sehingga serangga gatal sekali. Makin kita garuk, makin tambah banyak ya. Ini merupakan gejalanya. Kemudian media penularan untuk penyakit ini ya, penyakit menular ini, penyakit kulit ini dapat ditular terjadi ketika terjadi kontak fisik. Nah, kita saling bersinggungan dengan orang lain ya. Penyakit kulit juga dapat menyebar melalui pakaian, handuk atau sabun yang dipakai secara bersama-sama. Nah, ini yang sangat penting. Jadi ketika kita di rumah, mungkin kita satu anduk, itulah adik kita, itulah kakak kita, itulah kita yang makanya ini sangat potensi sekali untuk terjadinya penularan. Jadi usahakan satu handuk satu orang ya, sabun dan lain-lainnya ya digunakan. Kemudian jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dan mandi dengan teratur. Cuci tangan karena kita tidak tahu kuman-kuman yang ada di tangan kita ini ya. Kita tidak tahu, kita mungkin dari luar megang apa, tiba-tiba kita menggaruk ataupun yang lainnya, sehingga virus-virus yang ada dalam tangan kita tadi bisa menyebar ke anggota tubuh kita. Dan mandi dengan teratur, ini yang sangat pentingnya ya, jangan sampai kita tidak mandi. Kemudian yang ketiga, cara pencegahan untuk penyakit kulit, yaitu pertama menjaga kebersihan tubuh ya. Seperti apa menjaga kebersihan tubuh? Mandi dengan teratur, mencuci tangan ya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan handuk atau pakaian bersama orang lain. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi ya. Yang ketiga, menjemur handuk setelah digunakan. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika kita sudah menggunakan handuk setelah selesai mandi, jangan ditaruh sembarangan ya. Usahakan dijemur di bawah sinar matahari biar kuman-kumannya mati. Dan yang keempat, mencuci handuk minimal 1 kali seminggu ketika sering digunakan ya. Ya, mungkin itu anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Hari ini pembelajaran kita tentang penyakit ya, yang bisa menular baik diri kita maupun terhadap orang lain. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.